Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat. Pertama, nikmat hidayah. Apa hidayah itu? Petunjuk Allah Ta'ala. Apa guna petunjuk? Menggiring, mengarahkan, membuat cenderung hati kita ke menuju yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Maka itu hidayah. Apa yang menyebabkan kita mau ikut garis yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala? Ada dua. Pertama, pemahaman kita tentang Islam lelok. Maka siapa yang mau mempelajari Islam itu dengan elok, maka itu yang akan menggerakkan inya untuk menuhi apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala tadi. Yang kedua, mengamalkan apa yang inya ketahui selama itu. Masa jika lah bapamu ke Pak? Dah lama ya. Dan tala bapa lah gak generasi yang idui meninggal nak beda waktu. Entahlah bapa ibu uang sujud di dalam masjid go nak beda wak jumlah. Tapi uang yang datang ke mai itu pasti uang elok diantaranya. Tujuannya adalah mempraktekkan apa yang inya ketahui selama itu. Maka mempraktekkan ilmu pengetahuan tentang agama yang awak ketahui selama itu, maka itu akan membuat awak, menyebabkan kita mengikuti garis yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Itu dua di antaranya. Cao awak dapat masuk kepada garis yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau ingin nak menjadi wong elok, awak harus mengetahui ilmu tentang Islam. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan umur awak pendeknya, ilmu Allah Ta'ala nak nampak topi dah dekan lowe. Maka pelajarilah ilmu yang awak sedang perlukan. Apa ilmu yang awak perlukan? Maka kok ada yang sedang mencatat kini, awak buat judul ya. Ndak baca judul bang? Ndak baca judul bang? Oh, tidak perlu sono itu dong. Yang perlu adalah rami-rami datang ke masjid, nambah ilmu pengetahuan, praktekkan ilmu agama. Iko dah lama umur awak kan 60 sampai 70 abi pilih dari tanah balik ke tanah. Lalu lupa kan ya? Pulang teng siko ndak tak konang beto siapa mau pergi jakoye ni kan ya? Konang. Tapi kalau ilmu berpraktekkan tawi dapat pahala de ambo. Ama-ama dan bapak dapat jo pahala. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang membuat kebiasaan elok, tiu uang. Uang yang menyampai dapat pahala. Uang yang mengamalkan, mempraktekkan dapat pahala. Sebaliknya, uang yang buat contoh yang tidak elok, contoh mak bercakap ye. Nyondok dah nyondok dah. Uang lalu situ ami uang lalu mokok aja bulan puasa. Nah, yang mungkin masih muda kan, atau lah tua tapi jiwa muda ya bawa mokok. Uang bulan puasa artinya tidak ada malu. Maka uang yang sedang colok kini harusnya paham boso
siapa yang menengok inyo bekok nampaknya mogok, maka tiu dia uang sudah itu. Apa ni mogok? Saya mau mogok ni. Jadi mogok dan amat dapat jadi bide awak. Baik, lupa dan cakap. Apa judul? Pemanasan bawa biu kau tu. Ya, jadi judul gue adalah membekali diri jo amal soleh. Nah, itulah judulnya, membekali diri jo amal soleh. Allah Ta'ala dalam ayat Al-Quran menjolehkan ya semua atau sesuatu makhluk yang ada di dunia, berarti di langit jo yang di bumi atau planet lain kok nahu jo itu sesuatu tunduk ke Allah Ta'ala sesuai dengan caranya masing-masing. Kita umat Nabi Muhammad kok cara kita tunduk kepada Allah Ta'ala dengan cara omo sholat itu cara. Kalau hewan lain ya katak tu salah satu hadis mengatakan tidak boleh sembarang membunuh katak tu dong. Nyo bertasbihnya kalau Ta'ala dengan caranya, termasuk yang lain-lain tu bertasbih dengan caranya masing-masing. Tapi ketika awak perlu boleh diambil contoh. Sok boleh Idul Korban ya, bantai kok kau mau. Izin dulu, Bismillah cakap izin dulu. Ya. Nyi uang yang lapai ke Mekah, banyak gak nyi uang. Hewan-hewan kurban yang di Mekah tu pasrah ini kalau kau tu dibantai tu ya dah ngelentong contoh kau mau ke awak tu. Lah pasrah je. Ya. Itu salah satu contoh ya. Sebab memang itu tanah suci. Kalau ke awak ke tak suci tanah. Mama sekalian yang hormati, balik ke cerita tadi, apa yang ingin ambo sampaikan sesuai judul go bekali di dengan amal soleh go. Ada ayat mengatakan ya, wal asri demi waktu saja awak lahir sampai kini laba biu katu bagi yang umurnya 40 tahun biu katu ya. Bagi yang contoh kami lagi nyambuk ini masuk umur 50 lah 50 tahun biu katu, maka aku nyanyi ayat tu ugi uang yang lama pakai katu kecuali uang beriman. Uang beriman kau ndak ugi do de apa. Sebab uang beriman go inyo kan masuk surga kalau ndak ada dosa sebelum inyo meninggal tobatnya dari dosa maka ndak perlu mampirnya ke neraka do. Contoh tu di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi dia tahu. Tapi sebelum meninggal ada dosa inyo. Lalu sampai terbat leh. Minta ampun kalau Ta'ala atau kau uang dan salah kau alun leh atau kau berhutang kau ndak ada uang yang membayun dah. Makanya Nabi dulu nak omong menyemayangkan orang yang berhutang dah. Salat kalian maka Nabi umat Islam akan membayu utang orang yang memang berhutang. Dia pun ayo bebaskan inyo tinggal dia anak-anaknya atau awak-awak yang kaya bayun. Nak jangan ada urusan lain. Maka sarugo langsung. Maka dalam kubur kan ditayangkan contoh apanya di sarugo. Tapi orang yang berdosa tak sampai tobat dok. Selamanya dalam kubur ditayangkan gambar inyo waktu dalam neraka. Bangga lu mulai ni. Tapi lah ada video. Tak buat takut tu. Tulu air nonton deh. Contoh terusan minum makan. Mama sekalian yang menghormati, maka tidak akan rugi do kalau uang beriman. Kemudian yang tidak rugi itu siapa? Amal yang beramal soleh. Amal soleh itu adalah amal perbuatan yang menghasilkan pahala di sisi Allah dan membuat Allah ridho ke kita.
Mana contoh laksanakan perintah Allah? Mana contoh tinggal yang dilarang oleh Allah Ta'ala? Mana contoh le? Contoh diantaranya yang ingat diantaranya adalah tabasyumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyum awak ke uang tapi ya senyum elok. Nah, senyum ala senyum memamak sejak pagi ke oyano anggo termasukkan berbuka tadi. Alah maka dapat pahala sedekah. Aku kau ijak tadi anak kuang apa omongan pice kau aja ndak jadi dapat sedekah golak aku tersenyum. Mana contoh le amal soleh itu selain melaksanakan perintah Allah termasuk kok kita kok ya melakukan sholat 5 waktu. Kemudian kini adalah sembahyang sunat, tarawih, witir, termasuk nikah baca Quran. Setiap baca huruf 10 kebaikannya. Itu akan mengundang ridho Allah. Ya. Maka itu amal soleh kita. Nah, boleh contoh lainnya termasuk amal soleh? Menjaga hubungan baik sesama keluarga yang doke, keluarga yang jauh. Kemudian menjalin hubungan baik yang bukan kerabat langsung. Mana contoh le? Mambai uang makan. Contoh sedekah wak mambai makan uang yang berbuka puasa. Itu termasuk kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu murid Imam Ghazali lalamunya belajar, maka inyo tulislah ringkasan ilmu yang inyo dapat lebih kurang 30 tahun dari gurunya dulu. Diringkasnya lah menjadi 8. Diantaranya nyenyok. Banyak orang yang punya kekasih yang inyo cintai, tetapi tidak ada kekasih atau yang inyo cintai yang kena inyo menemani inyo selama hidup sampai ke dalam kubur, sampai isuk masuk sarung. Tak ada. Makanya yang akan menjadi kekasih kita hanyalah amal soleh yang bisa menemani kita dalam kubur isuk. Maka apa murid Imam Ghazali kalau begitu maka harus siapkan diri kita jo amal-amal kebaikan nak yo bakawan sok di dalam kubur. Dan heran dennya banyak orang punya kekasih tetapi kekasihnya ndak mau menemani inyo sampai ke dalam kubur, masuk kubur. Padahal kekasih yang paling cintanya ke awak adalah amal soleh yang akan jadi kawan awak esok di dalam kubur sampai awak menghadapi mahkamah Allah lalu masuk surga bagi yang tidak berdosa atau mendapat ridho Allah. Nah, kini coba dia osok-osok di masing-masing. Kini malam ke-3 boleh, Pak? Iya. Nah, sejak hari pertama sampai kini malam 3 boleh. Harus konsisten bak nyuang kini istiqomah. Maka Allah Ta'ala mengatakan di dalam hadisnya sabili Nabi, Allah Ta'ala suku kepada uang yang mengojokan amal kebaikan walaupun seketik tapi lai tawi nawi. Di dalam salah satu tafsir
tafsir Imam Al-Qurtubi, salah satu makna dari bahwa Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu dengan 7 huruf, di antaranya maknanya adalah umat sebelum umat Nabi Muhammad itu ingin mendapat ridha Allah itu hanya dari salah satu sisi saja dari ajaran yang ada di bodek nabinya. Contoh, ada perintah, lalu dikojon dia uang ke perintah itu je salah satu caranya mendapatkan ridha Allah. Tetapi umat Nabi Muhammad ada 7 caranya untuk mendapatkan ridha Allah. Termasuk satu tadi itu yaitu melaksanakan perintah Allah. Yang isinya perintah Allah ada yang bisa awak minta keringanan, ada yang minta puasa, bisa minta keringanan lain. Bagi yang sedang musafir boleh nggak puasa esok bayi. Bagi yang sedang menyusui, sedang hamil, ya, bisa esok. Ya. Bagi yang sedang sakit boleh nggak puasa esok. Atau memang sakitnya lama, mungkin payah nggak botan, bisa bayu pilih aja deh, ya kan? Nah, tapi ada perintah nggak bisa ditawar-tawar dong. Dalam kondisi kalau masih hidup julek, maka diantaranya adalah yang suci kau, yaitu salat. Nggak bisa ditawar dong. Nggak tolak tagak duduk, nggak tolak duduk, baring ke kanan. Nggak tolak baring ke kanan, nyelontang, mandok kaki belah. Bahkan ada istilah sholat dalam kondisi perang, atur satu. Nah, contoh itu. Nah, itu masalah perintah. Maka salah satu cara awak untuk mendapatkan ridha Allah adalah melaksanakan perintah Allah menurut yang kita mampu. Haji wajib sekali seumur hidup, umrah sekali seumur hidup. Bila kalau ada piti mampu sehat badan, ndak tahu lo ada badan doh, bayu sana awak atau orang lain badal. Tolong kontinen laksanakan umrah, laksanakan haji untuk den, boleh? Ya. Tapi kalau semayang ndak bisa wakilkan dong. Ya. Yang kedua, lah alun. Dijual boleh minik dia mbak. Yang kedua, bapak cowok nak ia dapat ridha Allah Ta'ala, tinggiin toganya dilarang Allah Ta'ala jangan kau jual. Maka Allah Ta'ala akan ridha ke awak. Yang ketiga, dua lalu ya, 7 saudara. Nah. Cuman yang tentu dawak assalamualaikum kan itu ya, kojon yang diperintahkan, tinggian yang dilarang kan itu. Nah, maka dengan melaksanakan perintah Allah, dengan meninggalkan yang dilarang Allah, maka itu pintu untuk awak dapat mencapai ridha Allah. Dan puasa soalnya Ustaz kau boleh betul, tapi nak sembahyang dah. Maka hadis Nabi apa nyonya, bahwa puncai ibadah awak pokoknya adalah sembahyang kita atau sholat awak. Maka jangan tinggalin sholat, walaupun awak sedang puasa, sholat tetap laksanakan. Tak bisa dah diwakilkan. Kalau dan puasa berarti kan tak apa, tak solat dah. Kamu betul. Tak bisa. Sebab solat inyo kunci itu. Apabila solatnya dijaga, maka ibadah lain akan mudah inyo ikut dengan ibadah-ibadah lain. Nah, maka Allah Ta'ala mengatakan lewat iblis kan berjanji
bosok anak cucu keturunan Adam go akan dibelokkannya untuk tidak Allah patuh ke Allah Ta'ala. Maka apanya Allah Ta'ala? Silakan, tetapi uang yang ikhlas, uang yang dokek kedayan. Jawab perintah tadi. Kojon perintah Allah berarti awak dokek ke Allah Ta'ala. Uang yang dokek ke Allah Ta'ala dijamin di Allah keamanannya. Dari apa? Dari rongrongan, dari bisikan, dari pengaruh-pengaruh setan. Tapi kalau ndak mau semayang dong, maka mudah datangnya tadi. Banyak nampak cabang jalan dulu. Nah, kau main limo tahu lah betul. Padahal tong aku yang lu itu sebenarnya, tapi banyak cabang. Maka mama sekalian yang menghormati, ketika dalam semayang jangan lupa berdoa di sujud-sujud kita. Sebab doanya makbul dalam semayang tuh. Maka siapa yang mulai mau berdoa di dalam sujudnya, situlah doa di antaranya yang makbul. Apa yang kedua minta? Mintalah ya Allah, lui tidak ada kami dalam berjalan, istilahnya tuntunlah kami kepada jalan yang akan menyelamatkan, yang membuat kami bahagia dunia akhirat. Doakan pula ke anak cucu kita, pasangan hidup atau oyano anggo kok datu kok ini kan oke. Doa. Ada sebuah hadis mengatakan, sebuah riwayat menceritakan bahwa ada seorang bapak-bapak mengadu menyembah Allah Ta'ala, ya Allah, apa dek tambah derajat den dalam surga gogo. Sebelum kau tidak sendok kau derajat den dalam surga. Maka di riwayat hadis itu menyebutkan bahwa ada doa keluarga waang. Apa doa? Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa yang kodok sering mengucapkan doa Allahumma ghfirli wa liwalidayya untuk orang tuanya, untuk keluarganya, maka bertambah peringkat, bertambah derajat, bertambah kemuliaan uang yang awak doakan tadi. Nah, maka mari sama-sama kita praktekkan apa yang selama itu awak ketahui tentang mana yang perintah Allah, laksanakan. Jadi itu bisa dawaknya nak yo dapat ridha Allah, tawin tu. Dan bisa ini Ustaz ndak mengojon larangan Allah dan jago apa jauh larangan Allah ndak den kojong loh. Itu dan jago Ustaz. Kano itu. Maka dengan jalan itu awak akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pilih nak jalan mana awak tempuh nak dapat ridha Allah. Perintah yang kan awak jaga atau larangan jangan sampai dilanggar, dilandor. Pilih. Sudah itu jago semayang tadi. Kemudian amal soleh yang dilakukan selama jangan sampai awak syirik ke Allah Ta'ala. Sebab siapa yang syirik ke Allah Ta'ala, maka habitat a'maluhum, jadi habis amal kebaikannya. Nah, sisi aja deh. Siapa yang menyekutukan Allah, tahu maaf cakap, aiko disekutukan dengan Allah Ta'ala, maka angui pahala ibadahnya assalamualaikum ya. Tapi uang murtad tu, murtadnya kalau udah Islam ya kan, berarti kan lah menyekutukan Allah, tidak ada iman lah. Maka amal ibadahnya habis. Tobat sudah tu masih oleh ke dalam Islam, tentu catatan baru dari awak lah ponek. Makanya mama sekalian, kita wajib mempelajari agama Islam ko, ajaran Islam ko, setahap demi setahap, dan harus tahu manawi
Sebab tidak ada uang yang mempelajari Islam tu secara langsung total dalam sebulan pamonya tuntas langsung contoh memori itu hati ya. Kalau itu prosesor memproses data, kalau simpan tu di hati, maka daya simpan hati kau pamonya tahu lah 150 giga pamonya. Tidak ada uang yang copek ajaran Islam tu sodo langsungnya kaji segala macam, tidak ada, harus bertahap. Maka apa yang sudah dipahami laksanakan. Nah, yo awak lui jetawi dalam jaminan Allah. Nah, itu yang harus kita lakukan, jangan sampai menyekutukan Allah. Ya, sebab kalau ingin menjadi uang bayo, nyanyi hadis apa? Kalau ingin menjadi uang yang elok, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang akan menjadi uang elok, maka ini harus memahami ajaran Islam dengan elok pula. Aku bapak ibu cenderung lewat 25. Ya biasa kalau makan go kalau baik konyang-konyang baik kok ya muntah wae kan. Nah, muntah kalau bulan puasa muntah sengaja batal puasa. Ya. Maka itu dan ulang lagi kesimpulan. Kalau ingin menjadi wong elok, pahami Islam dengan elok. Yang kedua, apa yang awak pahami Assalamualaikum tentang ajaran Islam, laksanakan. Mana yang tolak, yang tunda-tundanya. Ya. Sebab entah beko entah isu dipanggil oleh Ta'ala. Awak ingin juga dapat sarugo, dapat kubu yang VIP, tapi amalan solehnya ketek bau. Berarti beko ya mungkin kelas 3 kubu atau kelas 3 losok dunia akonya ndak ancak dia orang pamonya kan kuang lah gitu ya. Maka tadi ambo sampaikan mana contoh di antara amal soleh, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Apa lagi? Bersedekah. Sedekah dengan cara apa? Bisa dengan harta, bisa dengan senyum. Apa lagi? Amal soleh itu jago hubungan baik silaturahmi dengan keluarga kita atau dengan yang lain-lain. Lah meninggal lah ya nyo bisa awak membuat elok ke kawan ayah lain, keluarganya yang lain lain, jalin hubungan silaturahmi. Kemudian sayangi binatang. Mama sekalian kadang ada kucing di rumah ya, kucing yang awak bayi makan tu itu jadi amal soleh bagi awak tu. Kadang deh sudah maliang deh kucing atau kepala lauk belum masak sudah tegang deh kucing. Nah itu ujian kesabaran tu. Salah satu di antaranya termasuk amal soleh membayi makan hewan yang ada di ke awak di rumah kamu kan baik. Maka pada sogodang pulo uang yang uang hewan ayam segala macam kucing do bayi makan sudah di uang tak bayi makan tak bayi minum nah berdosa. Tapi sebaliknya dibayi makan dibayi minum lopen je, itu jadi amal kebaikan awak. Mana contoh bukti Ustaz? Ada sebuah riwayat mengatakan ada seorang yang berzina lah berdosa lah tiba. Tapi ketikanya melewati sebuah sumur, turunnya ke dalam sumur ambil ayu dek nyawi sampai dati ada anjing yang kehausan ini menjilek-jilek kosyok basah doke sumur dek kanawi turun dia orang tadi ke dalam sumur ambil ayu dek bayi minum anjing dek dimaafkan diampuni oleh Ta'ala dosa orang yang kau tadi. Padahal lah banyak dosa berzina di antaranya. Itu salah satu contohnya. Maka maaf cakap, semakin mantap pemahaman kita tentang ajaran Islam, maka bondo buangan kita kan lowe lapang dador oso kekio lapang menghadapi kehidupan lo, berhadapan jo uang, berhadapan jo hewan tadi.
Dia ada tuntunannya, makanya syaratnya untuk ingin menjadi wong elok harus memahami dasar-dasar Islam secara elok. Mungkin kini je bawa adonya Ustaz pelajaran dulu tak ada pelajaran tauhid je lah. Umum masih ada, mudah-mudahan awak masuk surga Allah Ta'ala de amal-amal kebaikan kita. Jangan lupa nangui amal kebaikan itu dengan cara awak menyekutukan Allah yang tahunya, atau kalau sedekah menyobik-nyobik ya, dipecocon koken komai atas singgung pulau uang yang menemo, jangan sampai hilang deh kok keutamaan loti Allah ibadah. Mungkin itu yang dapat yang mau sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang tidak pas deh dalam penyampaian. Mudah-mudahan apa yang mau sampaikan itu bermanfaat, menambah gairah kita beramal soleh sehingga ridho Allah Ta'ala jatuh ke kita. Kalau ridho Allah Ta'ala dulu jatuh ke kita, yang nampak kok nampak dari Allah Ta'ala sesuatu yang nak nampak doang, nampak dari Allah Ta'ala ke kita. Tak tahu doang doang lain dongon dari Allah Ta'ala ke kita. Maka para rasul, para nabi itu dongon dari Allah Ta'ala kayaknya yang tak tahu doang lain dia apa? Dia Allah lah ridho kayaknya. Maka untuk menjauhi ridho Allah Ta'ala tadi diantaranya laksanakan amal soleh, jauh yang dilarang, kojon yang diperintah. Insya Allah kita akan dituntun oleh Allah Ta'ala sampai ajal menjemput kita senantiasa di jalan yang diridhai Allah Ta'ala, dan tidak berdosa kita oleh sebelum meninggal. Tapi kalau berdosa juga oleh sebelum meninggal, Allah sempat tobat oleh menurut hadis Arba'in Nawawi, sehingga karena rokok lu cuci situ dosa. Kalau lihat ada iman do, berarti masuk ke surga. Tidak ada iman do, situ kita wilayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.